Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih Jemaat Gemindo Nazaret yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dengan penuh sukacita kita diberikan kesempatan yang indah untuk kembali bergabung di dalam satu persekutuan yang indah di dalam ibadah rumah tangga. Rabu 13 Oktober 2021, di mana pada malam hari ini kita memakai tata ibadah bentuk online. Mari kita bersama keluarga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Mari kita bersama-sama angkat pujian dalam PKJ nomor 219 ayat 1. Di saat ini kuangkat tembang. Kita masuk dalam tahbisan persekutuan ibadah rumah tangga pada malam hari ini dialaskan di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi dari PKJ nomor 209 ayat 1 dan 2. Kasih setiamu. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kembali mendengarkan akan berita sukacita
yang akan dibawakan oleh Pendeta Mariam Lelet Bansaga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah firman kehidupan kami, malam ini kami bersatu hati dalam ibadah rumah tangga Jemaat Gemindo Nasaret di rumah kami masing-masing. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Bapa, agar firman Tuhan di malam hari ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang kedua. Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang kedua berkata demikian: pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salah satu hal yang amat penting dan sulit dalam hidup kita manusia adalah memilih. Menetapkan pilihan tentang apapun pada level manapun adalah sesuatu yang tidak mudah dan sederhana. Dalam menetapkan pilihan, segala sesuatu dilibatkan. Bukan hanya perasaan, tapi juga intelektualitas. Dan dalam menentukan pilihan, selalu kita pikirkan juga dampaknya. Apa dampak dari setiap pilihan-pilihan kita? Dampak dari pilihan-pilihan kita bisa terjadi di masa kini dan juga di masa yang akan datang. Itulah sebabnya pilihan-pilihan bisa menjadi sesuatu yang sulit, namun bisa juga menjadi sesuatu yang gampang, atau istilah orang gampang-gampang susah. Menetapkan pilihan yang bersifat kebendaan biasanya lebih mudah ketimbang memilih hal yang non-benda, non-materi. Secara teknis, pilihan-pilihan yang mengacu pada hal kebendaan mudah terlihat dan sangat terukur. Akan tetapi tak kala kita memilih hal-hal yang non-benda, seperti misalnya bidang studi, pekerjaan, jodoh yang sepenuhnya tidak bersifat benda, proses pemilihan itu biasanya tidak bisa berlangsung instan. Dalam bacaan firman Tuhan di malam hari ini menarik karena di situ pengkhotbah menampilkan dua pilihan, memberikan pilihan ke tempat di mana kita akan berkunjung, yaitu rumah duka atau rumah pesta. Menurut pengkhotbah, pergi ke rumah duka lebih bermakna daripada ke
pesta. Dan argumennya sangat sederhana. Harus memilih rumah duka karena rumah duka adalah kesudahan setiap manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penulis kitab ini adalah Raja Salomo. Bayangkan Salomo, seorang raja yang sangat besar, kaya dan berkuasa. Apa yang dia tidak miliki? Dia memiliki 3 harta, tahta, dan wanita. Kurang apa lagi? Pesta yang termegah pernah dia hadiri. Kehidupan yang super duper glamor, makanannya sehari-hari. Dan orang-orang pun mengaguminya karena hikmat yang dimiliki. Tapi Raja Salomo menulis bahwa pergi ke rumah duka lebih baik, memilih rumah duka lebih baik daripada memilih rumah pesta. Rumah duka itu apa? Rumah duka adalah tempat orang yang sudah meninggal ditaruh atau disemayamkan sebelum dikubur. Suasana rumah duka pada umumnya penuh dengan kesedihan karena banyak keluarga ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi untuk selama-lamanya dan tidak akan bisa berkumpul lagi. Sebaliknya rumah pesta. Rumah pesta adalah tempat yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Pesta ulang tahun, pernikahan, kelahiran, syukuran kenaikan jabatan, dan lain sebagainya. Biasanya ada hidangan, bingkisan, tempatnya diatur, didekor sehingga suasananya penuh dengan sukacita. Orang mengadakan pesta karena ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Dan biasanya orang kalau disuruh memilih ke tempat mana akan dikunjungi, maka orang akan lebih memilih ke pesta daripada ke rumah duka. Tetapi berbeda dengan pengkhotbah. Pengkhotbah mengatakan dia lebih suka pergi ke rumah duka daripada ke pesta. Alasannya sederhana, karena di rumah duka adalah akhir kehidupan manusia. Di rumah duka adalah akhir dari setiap hidup kita manusia. Sebuah pilihan yang sangat sulit, tapi kita harus memilih. Kita harus menetapkan pilihan mau ke rumah duka atau ke pesta. Tapi sang Raja Salomo justru memilih ke rumah duka daripada menuju ke rumah tempat di mana pesta dilaksanakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan yang dilakukan oleh Yesus di awal-awal kehidupan melayaninya juga terdapat pilihan bagi murid-murid yang dipanggilnya untuk pertama kalinya. Tuhan Yesus juga memberikan bagi mereka pilihan. Apakah mau menjadi penjala ikan atau menjadi penjala manusia? Apakah mereka mau tetap pada pekerjaannya sebagai nelayan di tepi danau Galilea atau mengikut Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga? Ada pilihan yang diperhadapkan kepada murid-murid pada saat itu dan kepada setiap murid yang sudah siap mengikut Yesus, tetapi hendak pulang dulu karena alasan ayahnya meninggal.
Tuhan Yesus dengan sangat ekstrim mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Yesus menginginkan agar dalam mengikut Dia, murid-murid melakukan pilihan yang absolut, pilihan yang definitif atau satu-satunya. Tidak bisa mengikut Yesus menjadi pilihan cadangan, opsional, atau kerja sambilan. Ada juga murid yang ingin mengikut Yesus tetapi tergolong orang yang sentimental dan baper. Minta izin dulu berpamitan dengan keluarganya. Namun Yesus menyatakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita manusia selalu diperhadapkan dengan pilihan. Selalu ada pilihan bagi kita, baik sebagai presbiter maupun sebagai jemaat. Sebagai presbiter ada pilihan, mau melayani dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, atau melakukan pelayanan dengan tidak serius. Dan di setiap pilihan-pilihan itu tentu saja ada konsekuensinya. Ada konsekuensi yang akan diterima. Begitu juga bagi jemaat. Mau menjadi jemaat yang bertanggung jawab, mau menjadi jemaat yang setia, atau menjadi jemaat yang asal-asalan. Jemaat yang asal jadi jemaat. Tidak ada tanggung jawab apapun, tidak ada kontribusi apapun dalam pelayanan dan dalam persekutuan, tidak melakukan apapun. Yang penting datang, duduk, dan pulang. Jemaat yang selalu berada di zona nyaman dan lain sebagainya, itu juga pilihan dan ada konsekuensi yang harus kita hadapi dalam setiap pilihan-pilihan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah dalam bacaan kita saat ini menjelaskan bagi kita, membantu kita semua agar dalam memilih atau dalam melaksanakan sebuah pilihan, mari kita dengan berhikmat menentukan pilihan-pilihan apa yang harus kita ambil. Pilihan-pilihan apa yang harus kita pilih dalam kehidupan kita, dengan konsekuensi dan dampak-dampak dari pilihan tersebut. Tidak gampang, karena kadang-kadang ketika kita memilih untuk setia pada Tuhan, ketika kita memilih untuk setia pada pekerjaan Tuhan, itu adalah hal yang sangat sulit. Melepaskan kesenangan-kesenangan duniawi, melepaskan keinginan-keinginan duniawi, melepaskan kebahagiaan-kebahagiaan semu yang kita alami dan nikmati. Lalu kita hidup dalam memikul salib kita sendiri. Tapi bagi kita yang melakukan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bagi kita yang melakukan pilihan-pilihan yang sesuai dengan hikmat Tuhan, maka memang sulit akan kita hadapi. Tapi kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Hidup adalah memilih dan tidak bisa abstain. Selamat memilih. Memilih yang terbaik dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Sebagai nyanyian respon terambil dalam PKJ nomor 198 ayat 1. Di hatiku ya Yesus. Kita masuk dalam persembahan syukur. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita dengarkan ajakan yang terambil dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menyanyi dari PKJ nomor 216 ayat 1. Berlimpah sukacita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan akan berita firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengarkan ini Bapa, kami akan selalu bawa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan juga kami telah memberikan sebagian dari apa yang ada pada kami Bapa. Sebelum kami pakai akan persembahan ini, kiranya terlebih dahulu Engkau memberkati agar layak kami pakai untuk pelayanan kasih di jemaat kami, Jemaat Gemindo Nasaret. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Inilah doa syukur kami di malam hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari KMB Anugerah. Berdiri
Mari kita berdoa. Bapa kekal di dalam sorga, Bapa yang selalu memelihara kehidupan kami. Kami tertunduk di hadapan-Mu malam hari ini Bapa, di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Mengangkat syukur terima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah menyatukan kami dengan keluarga-keluarga Jemaat Gemindo Nasaret yang lain di rumah mereka masing-masing, namun kami bersatu hati dalam ibadah rumah tangga di malam hari ini. Bapa, dalam persekutuan ibadah kami di malam hari ini, kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Kehidupan kami adalah hidup memilih. Karena itu Bapa, biarlah kami selalu dapat menentukan pilihan-pilihan yang baik, pilihan-pilihan yang berkenan kepada Tuhan, agar di setiap pilihan-pilihan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di dalam sorga, dalam persekutuan yang indah di saat ini kami berdoa untuk pelayanan di Jemaat Gemindo Nasaret. Tuhan berkati kami semua sebagai pelayan-Mu. Engkau yang sudah memilih kami, menetapkan kami dari keterbatasan kami untuk hidup melayani. Tuhan, biarlah kami semua dapat melakukan tugas pelayanan kami dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, agar setiap pelayanan yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk dana yang akan menunjang setiap pelayanan ini. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang akan menyediakan yang terbaik bagi kami. Engkau Allah yang maha kaya, dan dalam kemahakayaan-Mu tersedia dana yang akan kami gunakan untuk menunjang pelayanan di Jemaat Gemindo Nasaret. Kami berdoa untuk seluruh pengurus kategorial, Tuhan berkati. Mulai dari kategorial usia indah, kategorial bapak, kategorial perempuan, kategorial pemuda, kategorial anak dan remaja. Berkati Tuhan seluruh pengurus kategorial dalam melakukan tanggung jawab mereka di kategorial mereka masing-masing. Berkati keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gemindo Nasaret. Tuhan berkati mulai dari kepala keluarga. Mari Bapa Engkau sertai dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan memberkati dan menyertai agar apapun usaha kerja yang mereka lakukan, dapat mereka lakukan dengan penuh sukacita, dapat mereka lakukan dengan baik, dan di setiap tangan mereka yang bekerja ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap ibu rumah tangga. Berkati mereka di setiap langkah kehidupan mereka. Dalam tanggung jawab mereka sebagai seorang ibu rumah tangga, Tuhan memberkati, Tuhan bersama-sama, agar setiap tanggung jawab, pekerjaan, usaha apapun yang mereka lakukan, semuanya dapat dilakukan dengan penuh sukacita. Demikian juga anak-anak, baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam masa tumbuh kembang anak-anak kami. Tuhan memberkati dan menyertai. Biarlah seluruh kehidupan anak-anak kami tetap dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gemindo Nasaret diserahkan ke dalam tangan-Mu. Keluarga-keluarga ini dalam pergumulan yang berbeda-beda, namun Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan keluarga ini. Engkau selalu bersama-sama dengan setiap keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gemindo Nasaret. Berkati janda, duda, anak-anak yatim piatu yang lanjut usia, mereka semua yang membutuhkan pertolongan Bapa, biarlah Engkau menolong mereka. Bapa, kami berdoa untuk pandemi yang saat ini masih tetap kami hadapi dan harus kami lewati. Tuhan tolong, biarlah kasih setia-Mu menyertai agar pandemi ini boleh berlalu dari negara kami dan juga dari dunia ini. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus corona. Tuhan berkati tindakan-tindakan apapun, keputusan ketetapan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Biarlah melalui semua ketetapan, keputusan, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, virus corona ini boleh berakhir dari negara kami dan juga boleh berakhir dari dunia ini. Bapa di dalam sorga,
Kami semua yang mengikuti ibadah ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kasih setia Tuhan selalu ada di tengah-tengah hidup kami. Kasih setia Tuhan tetap nyata dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan selamat, lakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kami atas nama pendeta dan seluruh majelis bertugas cinta kasih mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.